Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Lanjut ya, masih ingat Resbob? Nih kasus orang yang menghina suku Sunda. Nah, si Resbob ini tuh resmi divonis 4 tahun penjara ya. Tapi lucunya dalam persidangan kemarin Resbob ini mengaku katanya dia itu kenapa dia menghina suku Sunda, karena dia supporter Persija yang emang benci sama Persib dan lagi mabok katanya. Jadi paham saya kenapa banyak banget orang-orang ataupun pihak-pihak yang komentar kayak gini nih di media sosial. Save Resbob, bebaskan Resbob, Resbob Persib Bobotoh, dan lain-lain itu ya yang mendukung Resbob. Ternyata mereka satu aliran toh. Ya kalau kalian satu aliran dan komentar kayak gitu, berarti kalian sama tololnya dengan Resbob. Kalian bilang save Resbob, yang artinya kalian mendukung dong aksi rasisme yang dilakukan oleh Resbob. Berarti kalian pun berhak dong ngalami yang sama dengan Resbob, yakni di penjara 4 tahun. Bukan kami yang nuduh atau gimana lo ya, tapi kan ini fakta. Si Resbob sendiri yang ngomong kayak gitu. Nih tuh baca artikelnya. Entahlah, kami juga nggak habis pikir loh. Sama yang ada di otak-otak orang-orang kayak gini. Mereka tuh apa ya di otaknya? Playing victim, rasis, nyinyir, nuduh, gak mau disalahin, si paling bener, lepas lempar batu sembunyi tangan. Ada anggotanya yang salah malah ngelimpahin ke orang, nuduh pihak lain padahal anggota dia sendiri. Apa itu kegiatan kalian? Apa itu yang cuma ada di otak kalian? Kalau udah gini cuma satu harapan kami sih. Kami berdoa aja, ya Allah, tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, dan bukakanlah mata hati mereka. Itu doa kami loh ya. Dalam doa ini kami nggak ngomong kata-kata semoga. Semoga dibukakan mata hati. Enggak, kami nggak bilang semoga. Karena kalau kita ucapkan kata semoga, mudah-mudahan, dan lain-lain, itu artinya kita ragu sama kekuatan Tuhan. Jangan ada rasa ragu sama yang namanya Tuhan, apalagi bulan puasa, apalagi kata-kata seperti ini. Semoga rezeki kami lancar, semoga rezeki kami bertahan. Semoga, berarti lu ragu dong sama kekuatan atau rezeki yang Allah berikan. Gak usah bilang semoga, ya Allah tambahkanlah, lancarkanlah rezekiku. Udah pasti ditambahin. Jangan bilang semoga atau mudah-mudahan, berarti lu ragu dong sama Allah. Dan ingat, di sini kami nggak bilang kelompok supporter manapun dibukakan mata hatinya, tapi untuk semua kelompok supporter, karena ya kami lihat ya, hampir semua kelompok supporter itu punya sifat yang sama kayak gini. Lanjut, kemarin siapa ya yang berisik banget dan bahas sana sini soal gol Persita yang dianulir dan nyalain Persib katanya sogok wasit? Siapa tuh? Kok kejadian yang kayak gini kalian gak rame, gak posting sana sini, padahal ini jelas-jelas pelanggaran serius loh, sampai memar tuh muka pemain PSM tanpa kartu apapun lagi. Kenapa kalian gak rame posting yang kayak gini? Padahal kalau kata kalian kemarin Persita dirugikan gini-gini, janggal segala macem. Lah ini gimana? PSM juga sama dirugikan, janggal juga kejadian ini. Kenapa kalian nggak posting kayak gini, nggak posting hal seperti ini? Apa kalian takut postingan kalian nggak bakalan viral dan rame kalau posting tim yang selain Persib? Atau emang kaliannya aja yang benci sama Persib? Makanya nih ya, kami sih bukan ngompor-ngompori, cuma ngasih tahu, ngasih saran aja. Kalau kalian, bagi kalian nih ya, para penonton setia channel Rio Hotspot, kalau kalian nonton video ini dan kalau kalian buka sosmed nemu postingan-postingan yang bukan dari supporter Persib tapi sok-sokan ngomentarin Persib dan ada embel-embel memecah belah ataupun manas-manasin, gampang, cukup gampang. Kalian tinggal komentar kayak gini aja. Alah bacot, sok nyinggung Persib, pengen viral ya? Gak Persib gak makan ya? Gitu aja. Atau mungkin postingan kayak gini.
Mau nyari makan aja kudu nyinggung Persib. Kasian. Udah gitu aja komentarnya. Kemudian buat PSM Makassarnya nih, ya mau gimana lagi? Mau sebagus-bagus apapun racikan Thomas Truca, tapi kalau kondisi si pemainnya kantongnya lagi kempes, ya nggak bakalan semangat main juga. Ya kami tahu lah pasti supporter PSM kesel banget nih sama timnya. 10 pertandingan cuma raih 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 8 kali kalah. Padahal tim yang satu ini mantan juara Liga Indonesia 2023-2024 loh. Yaitu kuncinya ada di manajemennya. Coba dong ini para supporternya tegur dulu manajemennya. Apakah memang masalah finansial ini belum kelar? Karena kan cuma itu permasalahan pemain. Kalau pemain finansialnya lancar, main pun gak usah diajarin. Nah ini juga sama nih. Nah, ini soal apa ya? Kejadian penonton yang nekat panjat dinding Stadion GBLA saat Persib lawan Persita kemarin. Ini juga rame, diposting sana sini, digoreng sana sini, bahkan hujatan itu bukan lagi ke supporter Persib dan klubnya, tapi juga ke orang Bandung dan Jawa Barat. Bahkan sampai sekelas akun harian This Way juga ikut-ikutan memposting. Tahu kan kalian harian This Way ini milik siapa? Milik bapaknya Azrul Ananda. Azrul Ananda adalah bos utama Persebaya. Ya nggak apa-apa sih buat kami kalau harian This Way ikut-ikutan posting kayak gini, ya itu terserah dia juga. Ya sah-sah aja. Tapi kalau buat kami pribadi gini loh, kayaknya lebih penting memposting atau ngebahas soal kejadian yang satu ini deh. Soal Leo Lelis yang nyikut pemain PSM Makassar deh. Kenapa kami sarankan itu? Ya harian This Way kan milik Persebaya. Ya lebih baik memposting hal soal Persebaya gitu kan, daripada ikut-ikutan memposting kejadian di stadion lain atau mungkin di klub lain. Jadi kelihatannya apa ya? Ikut-ikutan viral, ikut-ikutan pengen viral. Kalau ada hal-hal yang buruk aja di Persib, cepet banget. Itu pasti langsung banyak yang upload gini gitu kan, yang bahkan yang gak ada hubungannya pun langsung ikut-ikutan. Tapi giliran klubnya sendiri ngalamin ataupun melakukan kejadian, seolah-olah mereka tutup mata dan telinga loh. Tapi ketika ada oknum bonek yang lakukan dalam tanda kutip ya nyolong di pedagang buah di Persik Kediri, seolah mereka tutup mata tuh, padahal itu kriminal sama-sama. Ya kalau ini kan penonton ilegal ya kan, ilegal. Kalau itu kriminal, jatuhnya lebih ke hukum gitu. Kenapa nggak dibahas, malah ngebahas tim lain? Kami pribadi nggak membenarkan aksi manusia yang satu ini. Kami pribadi bilang manusia yang satu ini dongo, bodoh, bintolol. Orang kayak gitu begitu loh, pantasnya bilang gitu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya malu-maluin. Ya kalau lu nggak punya duit, nggak usah sok-sokan ke stadion. Ya mending nonton aja di rumah. Ini mau enggak, pengen gengsi, pengen dilihat, pengen ditonton. Wah, ke stadion, jalan pintas, ilegal. Sampai di stadion buka HP, langsung posting, langsung rekam. Woi, aing keur di stadion ye, stadion GBLA nonton Persib. Katanya supporter sejati, kok nggak pernah ke stadion? Gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Padahal dianya sendiri ke stadion masuknya jalur ilegal. Ya kalau buat kami mendingan nggak ke stadion, tapi nggak malu-maluin daripada ke stadion cuma buat malu-maluin Persib dan orang Sunda doang. Bodoh, pikiran pisan jelema kos kieu mah. Cuma pertanyaan kami, ini video lama atau video baru nih? Kalau ini video baru lah, bukannya di GBLA itu ada 3 ring pemeriksaan tiket? Kok bisa lolos ya? Apa sekarang udah nggak pakai 3 ring lagi nih pemeriksaan tiket? Maaf lu ya, kami udah lama nih nggak ke GBLA. Udah sekitar berapa bulan ya? 2 bulanan lah ya. Kalau bener sekarang di GBLA udah nggak pakai 3 ring lagi pemeriksaan tiket lah, katanya ini manajemen terbaik. Kok kalah sama manajemen lama soal pengelolaan tiket? Kemarin sampai apa ya? Sampai seorang WHO aja nih ya, itu sampai sidak loh banyaknya calo-calo tiket. Kalau udah gini dengan kejadian yang ini, WHO sidak calo tiket, berarti ada yang nggak beres dong di manajemen Persib, atau ada orang yang nggak bener di manajemen Persib. AFC resmi merilis peringkat liga di Asia per Februari 2026. Di urutan 1 itu masih didominasi oleh
Liga Arab Saudi, disusul oleh Liga Jepang dan Liga Korea Selatan. AFC justru mengapresiasi keberhasilan tim asal Indonesia yang tiba-tiba mampu menaikkan ranking Liga Indonesia ke 18 Asia. Ini ya tulisan atau postingan dari AFC. Ya buat kami, ya ini hal yang wajar lah ya kenapa AFC memposting hal seperti ini. Karena ya fakta dan sejarah, fakta itu nggak bisa bohong lu ya. Sejak 2015, peringkat 18 Asia ini adalah peringkat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh wakil Indonesia. Tapi ya inilah realita yang terjadi di negeri ini. Di saat orang luar mengapresiasi keberhasilan tim asal Indonesia naikin ranking liga, tapi justru orang-orang Indonesianya sendiri meledek, mengkritik, menghina tim yang mengangkat Liga Indonesia dengan sebutan badut Asia lah, malu-maluin Indonesia lah. Kan ini lucu dan bodoh buat kami. Coba lihat, saat tim kalian main di Asia, ada di peringkat berapa sih Liga Indonesia sebelum kalian menghujat? Makanya saya bilang, banyakin baca daripada bacot. Ini mah kebalik sih, ngehujat paling duluan, otak mah nggak diisi. 2015 itu peringkat Liga Indonesia ada di urutan 19. Itu wakilnya adalah Persipura dan Persib Bandung. 2016 turun ke urutan 21, wajar karena waktu itu Indonesia lagi di banned FIFA, nggak ada tuh wakil Indonesia yang masuk ke AFC 2016. 2017 turun lagi ke urutan 24, wajar. Kenapa wajar? Ini adalah kebodohan dan kelicikan PSSI yang sengaja nggak ngedaftarin wakil Indonesia di AFC, yakni Persib. Waktu itu nggak didaftarin, katanya telat ngedaftarin ya, padahal mereka takut kalau Persib lagi yang ikutan kompetisi Asia. 2018 turun lagi ke urutan 27. Waktu itu wakilnya adalah Persija dan Bali United. Tuh, tim yang salah satu fansnya, salah satu supporternya katanya ngatain Persib badut Asia. Cuma apa ya? Cuma bisa di urutan 27 Asia tuh ternyata. 2019 turun lagi ke urutan 28. Waktu itu wakilnya Persija dan PSM. Lagi mana bukannya naik malah turun lagi. 2020 naik ke urutan 24. Hebat nih bisa naik 4 peringkat nih. Tapi wakilnya waktu itu Bali dan PSM. Noh tuh lihat, tanpa tim yang kata supporternya paling bagus, ranking malah naik tuh. 2021 turun lagi ke urutan 26. Wajar kalau ini karena kan 2021 ada Covid, nggak ada tuh namanya gelaran AFC. 2022 urutan 26 masih bertahan di urutan 26. Wakilnya waktu itu PSM dan Bali. 2023 masih di urutan 26. Wakilnya pun masih sama, PSM dan Bali. 2024 naik 1 peringkat ke urutan 25. Wakilnya adalah Persib dan Madura United yang waktu itu Persib dibilang badut Asia. Ranking 25 aja masih dibilang badut Asia, padahal ranking 25 itu masih lebih tinggi dibandingkan ranking 2018 dan 2019. Dan 2025 urutan 18. Dan ini urutan terbaik ya. Wakilnya Persib dan Dewa United yang justru disebut badut Asia oleh tetangganya. Tapi ternyata jadi tim yang paling banyak sumbangkan poin di Asia dan tim yang paling tinggi naikin ranking liga. Tapi ya apa mau dikate juga, mereka mah kagak bakalan nerima yang beginian. Mereka itu anti dengan yang namanya fakta, sebab yang ada di otak mereka cuma kebencian dan egoisme. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran warga bangsa ini. Amin. All the same tracks, listen all night in the sheets all black.